Salam entrepreneur usia onliner. Kali ini saya akan membawakan video pembelajaran tentang targeting. Jika Anda belum melihat atau mempelajari tentang segmentasi, saya sarankan usia onliner terlebih dahulu mempelajari tentang segmentasi, karena hal ini melanjutkan pembelajaran dari segmentasi. Ketika kita telah melakukan segmentasi, maka tujuan berikutnya adalah kita melakukan targeting. Artinya, setelah kita berhasil melakukan pengelompokan, maka langkah berikutnya adalah mentarget pasar yang hendak dituju. Memang seringkali ada pertanyaan, apakah kita melakukan target terlebih dahulu, atau kita membuat produknya terlebih dahulu. Jadi, satu contoh misalnya, katakanlah saya bisa membuat nasi goreng yang ingin saya jual. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya membuat nasi gorengnya dulu atau saya menentukan target pasarnya dulu. Sebetulnya hal ini bisa dilakukan dua belah. Salah satunya juga bisa, artinya melakukan target dulu, kemudian melakukan membuat produknya dulu. Tetapi adalah alangkah lebih baik jika kita di awal melakukan targeting. Artinya kita sudah tahu target pasar yang hendak dituju berdasarkan segmentasi yang sudah dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari contoh di video sebelumnya tentang segmentasi, maka kita akan tahu apa-apa saja yang harus dilakukan. Jadi misalnya kalau kita telah melakukan segmentasi untuk produk seperti ini, permen ini, maka kita bisa saja melakukan segmentasi tadinya berdasarkan usia. Katakanlah misalnya yang merah ini adalah anak-anak, sementara yang kuning adalah remaja, dan yang biru adalah orang dewasa. Nah, kepada siapa target pasar dari permen ini? Oh, ini adalah untuk anak-anak, maka target pasarnya kita targetkan ke sini. Demikian juga misalnya, setelah kita melakukan segmentasi dalam hal misalnya katakanlah demografi yang lain, katakanlah dari segi status sosial atau mungkin pendapatan, kita bisa saja melakukan membedakan misalnya yang kuning ini adalah kelas bawah, yang merah adalah kelas menengah, yang biru adalah kelas atas misalnya. Nah, permen seperti ini cocoknya untuk kelas apa? Nah, mungkin untuk kelas atas tidak cocok. Maka kalau kelas bawah mungkin cocok, kelas menengah mungkin sebagian. Katakanlah saya mentargetkan untuk yang kelas bawah. Nah, inilah gunanya kalau kita telah mempelajari tentang segmentasi, kita bisa melakukan targeting dengan lebih baik. Nanti akan berhubungan dengan bagaimana kita melakukan marketingnya, atau strategi pemasaran seperti apa yang harus dilakukan. Demikian juga untuk produk-produk yang lain, katakanlah seperti ini. Tadi seperti mainan seperti ini target pasarnya siapa? Kita bisa golongkan. Setelah kita melakukan segmentasi, maka kita target, kita tunjuk, kita bidik pasar mana yang mau diraih atau diambil. Karena kita tahu bahwa dalam pasar ini sendiri pasti akan ada pesaing-pesaing. Hal mana yang kita telah bahas di minggu pertama yaitu tentang kompetitor. Jadi kalau kita sudah memahami bagaimana melakukan segmentasi dan kemudian melakukan targeting, maka sebetulnya kita harus tahu bahwa di populasi yang ada atau seluruh penduduk, katakanlah misalnya pasar kita adalah katakanlah kota Surabaya, maka total market populasinya adalah warga Surabaya. Tentunya tidak semua warga Surabaya akan membeli barang kita. Bahkan kalau seandainya misalnya seluruh warga Surabaya pun mengkonsumsi barang kita, mungkin kita juga tidak akan bisa memenuhinya. Tetapi di sini kita tahu bahwa kalau kita mengetahui tentang total populasi, kita akan bisa membatasi lagi dengan potensial market. Artinya apa? Dalam populasi yang ada ini, kita bisa memilah mana yang merupakan pasar potensial kita atau tidak. Kemudian, tidak semua potensial market itu bisa kita raih. Maka, kita akan mencari yang available, yang memungkinkan untuk mengkonsumsi barang kita. Dari sini pun
dari yang available ini pun kita harus bisa cari lagi yang qualified, yang benar-benar akan lebih cocok mau membeli produk kita. Lebih sempit lagi, kita harus bisa mencari target market yang tepat. Nah, kalau kita sudah bisa mencapai target market yang pas, maka kemudian kita baru bisa meraih pasar yang benar-benar sesuai dengan produk yang telah kita buat, yang dimana pasar itu adalah harus kita masuki. Jadi ini termasuk adalah penetrated market. Nah, kadang-kadang persoalannya adalah perusahaan itu salah masuk ke pasar karena mengira produknya disukai oleh segmen pasar tertentu. Padahal kalau dia dari awal lebih teliti menganalisisnya, maka kemungkinannya lebih berhasil lebih besar. Demikian mengenai targeting, kita akan lanjutkan pembahasannya mengenai positioning pada video pembelajaran berikutnya. Salam entrepreneur.